Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kebiasaan yang banyak di masyarakat kita, saya melihat ini di sebagian masjid beribadah tetapi tidak memperhitungkan ibadah orang lain. Satu contoh, di masa Nabi SAW ada orang yang membaca Quran di saat orang tertidur, tapi besar sekali suaranya. Maka Nabi menegur, la ya'zi'annakum ba'da ila ba'd, jangan kalian beribadah tapi mengganggu orang lain. Kullukum unaji rabbih, kalian semua itu mau beribadah kepada Allah, maka usahakan ibadah kalian itu tidak membuat orang lain terganggu. Salah satu gangguan jamaah sekalian, ketika ada di antara kita membaca Al-Quran, bagus maksudnya mengaji, tetapi ketika dia mengaji satu masjid dengar suaranya, ini termasuk mengganggu orang. Maka kita usahakan ketika mengaji kita tunggu yang dengar, supaya ibadah itu tidak membuat orang lain itu tersiksa. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat orang itu zikirnya besar di masjid, dia besar Pak. Maka Umar itu lempari batu-batu kecil, persis kepalanya kena. Balik itu orang, dia protes, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau lempar saya? Nah, saya ini berzikir kepada Allah. Kata Umar, saya tidak salahkan engkau berzikir, tapi saya salahkan suaramu terlalu besar dalam berzikir sehingga membuat orang lain terganggu. Jadi berzikir Pak, itu ibadah. Tetapi ketika kita berzikir menyebabkan orang lain terganggu, Umar bin Khattab lempari batu, suaramu. Nah, begitu juga jemaah sekalian, kadang-kadang kita tidak sadari ibadah kita. Contoh biasa, ada orang suka saf di depan, selalu buru saf di depan, tapi begitu saf di depan langsung kalau sudah salam kanan, salam kiri, langsung balik kiri, balik kanan, langsung pindah ke belakang. Nah, lewati semua orang. Saya tidak tahu apa dia punya kebiasaan ini, karena saya perhatikan ada orang begitu Pak, di depan tapi pindah berzikir di belakang, pindah berzikir di belakang. Nah, lewati semua orang, seolah-olah dia sudah puas berada di depan, tapi suka di belakang dia berzikir. Ya maunya mungkin Pak ya selesai orang baru pindah ke belakang. Ya, tapi kalau di sini alhamdulillah mungkin sudah tidak begitu. Ada juga biasa itu baru kita berzikir, naulurkan tangan, berjabat tangan kiri kanan. Nama baru kini berzikir.
Ya, ini orang tidak sabar mau berjabat tangan. Berjabat tangannya bagus, tetapi ketika orang lain berzikir itu mengganggu juga orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Ya, mau apa kadang-kadang kita tidak sadari saf di depan ada kebiasaan juga. Begitu saf di depan mundur sedikit ke belakang. Saf di depan mundur sedikit. Nah, sementara juga ada orang di belakangnya. Ini juga bisa menyebabkan gangguan. Ya, kalau kita lihat gangguan-gangguan ini banyak jenisnya, banyak bentuknya. Ya, ada gangguan gerakan, ada gangguan tulisan, ada gangguan suara dan berbagai gangguan lainnya. Semoga kita ini bisa evaluasi diri, bisa periksa diri kita. Semoga kita tidak menjadi bagian orang lain terganggu karena kita. Termasuk itu yang biasa masbuk. Masbuk 2G makmumnya, tapi suaranya satu masjid dia perdengarkan. Padahal makmumnya cuma satu, suaranya satu masjid. Yang orang berzikir, orang salat sunnah terganggu. Ini satu hal mungkin Pak perlu diperbaiki, karena kalau satu G makmum tak itu tomo makmum yang dengar, tidak perlu yang lain terganggu karena ibadah kita.